Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Faridatun Nur Azizah dari kelas 3 FA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bagaimana cara menemukan obat baru yang merupakan pendahuluan dari perkuliahan kimia medisinal. Di sini saya akan menyampaikan 3 subtopik materi. Yang pertama, tentang obat dan kimia medisinal. Di sini kita akan mengulas definisi obat dan definisi dari kimia medisinal. Yang kedua, tentang target kerja obat. Dan yang ketiga, tentang klasifikasi obat. Kita mulai pada subtopik materi yang pertama, yaitu tentang obat dan kimia medisinal. Definisi kimia medisinal. Kimia medisinal adalah disiplin ilmu berbasis ilmu kimia yang melibatkan aspek ilmu biologi, medis, dan farmasi yang berfokus pada pertama, invensi, penemuan, desain, identifikasi, dan preparasi senyawa-senyawa yang aktif secara biologis. Fokus yang kedua, studi metabolisme molekul, dan fokus yang terakhir, interpretasi model kerja molekul pada level molekul dan melakukan konstruksi hubungan struktur aktivitas. Nah, kimia medisinal ini merupakan multidisiplin yang melibatkan banyak disiplin ilmu lainnya, seperti biologi, fisika, matematika, kimia organik, biokimia, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan mengulas tentang sejarah singkat dari kimia medisinal, di mana sejarah kimia medisinal ini sama dengan sejarah tentang obat. Yang pertama, pada zaman kuno. Obat pada zaman kuno telah dikenal pada masyarakat Cina, Hindus, Mayans, dan Mediterania. Nah, di sini ada contoh obat yang digunakan pada zaman kuno. Yang pertama itu ada alkaloid, di mana digunakan sebagai anti malaria. Yang kedua ada emetin yang digunakan sebagai anti disentri. Dan juga terdapat mahuang. Nah, di dalam mahuang ini terdapat efedrin. Yang kedua pada abad pertengahan. Nah, pada abad pertengahan ini digunakan antimoni dan garamnya dalam semua ramuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dan yang ketiga pada abad 19. Nah, pada abad 19 ini perkembangan ilmu-ilmu kimia sangat berkembang dengan pesat. Pada masa ini juga ditemukan obat seperti morfin, emetin, dan kafein. Nah, di sini pada abad 19 ini juga, industri-industri farmasi ini mendominasi tentang penemuan-penemuan obat baru. Dan yang terakhir, pada abad 20. Nah, pada abad 20 ini, obat banyak sekali disintetik, sehingga penemuan obat baru dapat berkembang dengan sangat cepat dengan menggunakan pendekatan modern. Berikutnya, apa itu obat? Dalam pengertian kimia medisinal, obat merupakan setiap molekul yang dapat berinteraksi dengan sistem biologis dan menghasilkan respon biologis. Jadi, pengertian obat di sini sangat luas, di mana semua molekul yang dapat berinteraksi dengan sistem biologis dan menghasilkan respon biologis disebut sebagai obat. Di sini juga terdapat istilah drug dan medicine. Pada masa-masa awal, para ahli kimia medisinal tidak menyukai istilah drug karena mempunyai konotasi yang negatif, sehingga mereka lebih menyukai istilah medicine. Pada masa itu juga muncul istilah bad drug dan good drug. Nah, bad drug ini merupakan obat yang penyalahgunaannya itu sangat banyak. Contohnya itu ada morfin. Dan good drug merupakan obat yang penyalahgunaannya ini sangat relatif kecil,
Contohnya itu ada penisilin. Nah, di sini juga muncul istilah safe drug dan unsafe drug, di mana obat yang aman merupakan obat yang tidak menimbulkan efek samping. Lalu, adakah obat yang benar-benar baik dan aman? Nah, ternyata tidak ada obat yang benar-benar aman. Kenapa? Karena setiap obat mempunyai kriteria dan efeknya masing-masing. Jadi, aman dan tidak amannya obat tergantung karakteristik dari masing-masing obat dan tergantung pada orang yang memakai atau menggunakan obat tersebut. Ada istilah obat versus racun. Apa itu obat dan apa itu racun? Definisi obat di sini mencakup molekul-molekul lain yang tidak digunakan sebagai obat, seperti toksin dan racun. Pertanyaannya, apakah racun dan toksin dapat menghasilkan respon biologis? Jawabannya ya, karena toksin dan racun dapat berinteraksi dengan tubuh dan menghasilkan respon biologis sehingga dapat disebut sebagai obat. Sekarang, apa sih bedanya racun dengan toksin? Toksin merupakan zat beracun yang dihasilkan oleh sel atau organisme hidup. Sedangkan racun merupakan setiap zat baik padat, cair, ataupun gas yang dapat mengganggu kehidupan sel atau organisme. Nah, jadi apakah racun itu dapat menjadi obat? Racun dapat berpotensi sebagai obat. Jadi, dengan cara mengubah sifat dari racun yang tadinya sangat beracun menjadi bisa tidak beracun sehingga dapat dijadikan sebagai obat. Dan apakah obat dapat menjadi racun? Obat sangat bisa menjadi racun. Sangat bisa sekali. Dan obat dan racun dibedakan oleh dosisnya. Jadi obat ataupun racun itu dibedakan oleh dosis. Ketika dosisnya itu berlebih, obat dapat menjadi racun. Di sini ada beberapa contoh obat, dan apakah benar ada obat yang benar-benar aman? Yang pertama, alkohol. Nah, alkohol merupakan obat yang paling tidak aman karena sulit ditentukan dosisnya. Jadi tidak aman karena sulit sekali ditentukan dosis terapinya. Dan yang kedua itu ada kafein. Kafein tidak hanya hadir dalam bentuk sediaan obat, namun kafein hadir dalam teh dan kopi yang digunakan sebagai minuman sehari-hari. Namun pada kenyataannya, kafein ini merupakan obat yang mempunyai efek stimulan dan menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga itu ada penisilin. Nah, pada awal penemuannya, penisilin ini merupakan obat yang paling efektif dan aman. Tapi sekarang, penisilin ini telah menyebabkan resistensi terhadap sejumlah bakteri. Dan yang keempat, morfin. Morfin dianggap sebagai obat yang buruk. Tetapi pada kondisi tertentu, morfin dapat menjadi penolong karena mempunyai efek analgesik yang kuat. Selanjutnya ada arsenik. Nah, arsen merupakan zat yang sangat beracun. Tetapi turunan senyawa arsen ini mempunyai efek anti kanker dan anti protozoa. Dan yang terakhir itu ada bisa ular. Nah, bisa ular ini merupakan zat yang sangat beracun. Namun, bisa ular ini merupakan inspirasi dari penemuan ACE inhibitor. Jadi,
tidak ada obat yang benar-benar aman. Selanjutnya, tentang kerja obat. Bagaimana obat dapat menghasilkan efek? Obat dapat menghasilkan efek jika terjadi interaksi dengan target kerjanya. Jadi, setiap obat mempunyai target kerjanya masing-masing. Ketika obat sudah bertemu dengan target kerjanya, maka obat akan berikatan, kemudian menghasilkan efek. Target kerja obat dikaji pada level molekul, di mana target kerja obat umumnya berupa molekul protein, baik itu berupa enzim ataupun reseptor. Interaksi yang terjadi antara obat dengan targetnya terjadi melalui ikatan intermolekul, di mana ikatan intermolekul berupa ikatan yang lemah antara target dan obat. Ikatan ini dapat berupa ikatan ionik, ikatan hidrogen, ikatan dipol-dipol, interaksi ion dipol, ataupun interaksi van der Waals. Selanjutnya, klasifikasi obat. Klasifikasi obat ini ada yang berdasarkan undang-undang, seperti obat bebas terbatas, dan obat keras. Ada juga yang menurut sumbernya, seperti alami dan sintetik, dan di sini menurut kimia medisinal. Yang pertama berdasarkan efek farmakologis. Contohnya itu ada analgesik, antipsikotik, antihipertensi, dan antibiotik. Yang kedua berdasarkan struktur molekulnya. Nah, sekelompok senyawa ini dikelompokkan berdasarkan kemiripan rangka strukturnya. Contohnya itu ada antibiotik beta-laktam, di mana struktur kimia mereka mempunyai cincin beta-laktam dan yang berbeda hanya rantai sampingnya. Yang kedua itu ada barbiturat, dan yang ketiga ada steroid. Yang ketiga ada berdasarkan sistem targetnya. Jadi, apakah obat tersebut mempengaruhi sistem targetnya? Jadi, klasifikasi ini tuh klasifikasi yang luas. Contohnya ada obat sistem kardiovaskuler, sistem pernapasan, dan sistem endokrin. Dan yang terakhir, berdasarkan molekul targetnya. Obat diklasifikasikan berdasarkan molekul target kerjanya. Misalnya ada antikolinesterase, ada agonis dopamin, dan antagonis dopamin. Nah, agonis dopamin ini merupakan obat yang bekerjanya itu efeknya sama seperti dopamin. Sedangkan antagonis ini bekerjanya bukan melawan, tetapi menghalangi dopamin untuk bekerja sebagaimana mestinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.